Shalom semua, selamat siang. Di sini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang telah dikhotbahkan duluan oleh Bapak Pembicara, Pak Fix Stanley Lelewan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada siang hari ini. Bapak yang baik, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman-Mu ini agar kami dapat melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari. Bapak, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Kau berkati mulutnya, Kau berkati pikirannya. Kau berkati juga teman-teman yang mendengarkan firman-Mu ini. Kau jauhkanlah keluarga kami dari mara bahaya apapun ya Tuhan. Kau panjangkan umurnya. Bapak, kiranya COVID-19 ini dapat cepat pergi dari Indonesia, dari Batam ini, agar kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan kami tidak perlu lagi mengkhawatirkan. Bapak yang baik, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Hanya doa-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Jadi kita akan membuka Alkitab kita. Karena kita mau mendengar firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam Tuhan, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi tema yang diangkat oleh Bapak Fix Stanley Lelewan ini yaitu Allah dan dunia yang bergejolak. Teman-teman, apa sih yang teman-teman pikirkan, saudara-saudara pikirkan ketika mendengar kata dunia yang bergejolak? Dunia yang bergejolak, seperti apa dunia yang bergejolak itu ya? Baiklah, kita simak. Dunia yang bergejolak. Dunia yang bergejolak itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Seperti halnya peperangan dunia. Peperangan dunia pun di mana bisa juga peperangan nuklir. Jika sudah terjadi peperangan tersebut, maka terjadilah ketegangan antar bangsa, ancaman antar bangsa. Dan dampaknya situasi tersebut akan semakin memburuk. Itulah dunia yang bergejolak. Dan dunia yang bergejolak pun tidak hanya disebabkan oleh peperangan dunia, bisa juga disebabkan oleh krisis ekonomi, di mana produksi berhenti, pabrik-pabrik berhenti, tidak ada pembeli, tidak ada pemasukan uang, dan tidak ada pemasukan barang. Contohnya, kita punya produksi, tapi tidak ada yang beli. Kita sudah beli dari orang, tapi kita nggak dapat pemasukan, sama aja bohong. Kita yang rugi. Jadi, karena sudah nggak ada lagi apa yang mau dikerjakan, karena sudah krisis ekonomi, tidak ada pemasukan, pokoknya tidak ada pemasukan barang juga. Jadi orang tersebut bisa stres, bisa nggak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Jadi pun timbullah pemikiran jahat, di mana orang akan melakukan perampokan, pencurian, pembunuhan. Sangat besar sekali dampak dari krisis ekonomi ini. Karena itulah dunia yang bergejolak. Dan dunia yang bergejolak pun tidak hanya terpaku oleh krisis ekonomi dan peperangan dunia. Dunia yang bergejolak pun seperti saat ini, kondisi saat ini, di mana COVID-19 sudah merajalela ke seluruh dunia. Tidak ada satupun orang yang bisa membendung virus kecil ini. Tidak ada satu orang pun yang dapat membuat vaksin untuk mematikan virus tersebut. Dampaknya apa coba? Banyak orang tua kita yang di PHK. Menurut yang saya baca, untuk seluruh dunia ya, ada 18 juta orang yang terkontaminasi virus COVID-19. Kalau di Indonesia ada 118.000 lebih yang terkontaminasi oleh virus COVID-19. Dan 70.000 lebih orang telah sembuh. Kita sangat bersyukur karena perawat dan dokter sudah maju di garis depan untuk menyelamatkan nyawa. Itu taruhannya nyawa loh COVID-19.
COVID-19 itu taruhannya nyawa. Terus tadi kan banyak orang tua kita yang di PHK. Di PHK pun bukan karena contohnya orang tua kita melakukan hal yang jahat, hal-hal yang aneh, contohnya seperti korupsi, tidak, tetapi karena perusahaan tidak sanggup lagi untuk membayar gaji orang tua kita sehingga orang tua kita dirumahkan. Jadi itulah dampak dari COVID-19. Dan dampak lain pun akan berdampak ke gereja, di mana kita tidak dapat ke gereja karena orang takut tertular. Karena COVID-19 cepat sekali tertularnya. Jadi kita di rumah saja untuk mendengarkan khotbah. Dan pada situasi tersebut juga jaringan putus. Kita tidak bisa mendengarkan khotbah, padahal kita ingin sekali mendengarkan khotbah. Orang jadi tidak tahu apa kita harus melakukan apa. Jaringan terputus padahal kita ingin mendengarkan khotbah. Apa yang perlu kita lakukan? Sehingga timbullah stres, depresi. Bisa juga serangan jantung dan bisa juga dapat mengakhiri hidup. Saking depresinya loh. Dan saya kasih tahu kepada saudara-saudara sekarang bahwa tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini. Teman-teman mau pergi ke Amerika, di sana sedang terjadi krisis ekonomi. Teman-teman mau pergi ke Inggris, di sana terjadi COVID-19 juga. Bahwa tidak ada tempat yang paling nyaman di dunia ini. Dan saya ingatkan juga kepada teman-teman bahwa ada gejolak yang kelihatannya seperti tidak bergejolak. Itu adalah gejolak yang paling berbahaya. Saya katakan lagi ya, sekali lagi, bahwa ada gejolak yang kelihatannya tidak seperti gejolak. Itu yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Kalau gejolak yang kelihatan seperti gejolak, contohnya seperti tadi peperangan dunia, krisis ekonomi, wabah virus corona. Itu masih bisa kita hadapi, kita hadapilah. Terus bagaimana dengan gejolak yang kelihatannya tidak seperti bergejolak? Itu kita diingatkan oleh firman Tuhan, di mana tertulis pada Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta kangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan dunia? Apakah kita harus membenci dunia? Apakah kita bodoh amat dengan dunia? Jadi apa yang dimaksudkan dengan dunia itu? Yang dimaksudkan dunia di sini yaitu tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi mengapa di sini diperintahkan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Padahal kita diperintahkan bahwa kita jangan mengasihi dunia. Lah, tapi Allah mengasihi dunia. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita jangan mengasihi dunia? Apakah ini maksudnya sama? Apakah ini maksudnya sama dunia disebutkan dalam Yohanes 3 ayat 16 atau 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16? Kedua kitab ini ditulis oleh satu orang, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mengatakan Allah mengasihi dunia, dan Rasul Yohanes juga mengatakan janganlah mengasihi dunia. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dunia? Baiklah, yang dimaksudkan bahwa dunia yang dimaksudkan saat ini bukanlah dunia yang besar, melainkan masyarakat manusia yang terorganisir yang berfungsi jauh dari Tuhan.
Itulah yang disebut dengan dunia, yang artinya waktu dikatakan janganlah mengasihi dunia, artinya itu janganlah kamu mengasihi masyarakat dengan sistem-sistem yang membuat kita melawan Tuhan, membuat kita melanggar aturan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan dunia. Dunia begitu menarik. Dunia menarik kita jauh dari Tuhan. Ketika kasih kita bertambah kepada dunia, maka kasih kita kepada Allah akan turun. Dan akhirnya apa? Padam. Seperti halnya kipas angin yang dicolokkan, sudah berputar, terus kita cabut lagi dari arus listriknya. Dia akan berputar-putar seiring waktu, tapi dia akan berhenti. Seperti itulah kasih kita kepada dunia makin bertambah, tapi kasih kita kepada Tuhan makin menurun dan akhirnya padam. Dunia menarik kita jauh dari Tuhan. Begitu juga dengan kasih, seperti yang tadi saya bilang. Dan pertanyaannya nih, buat teman-teman sekalian, buat saudara-saudara sekalian, mengapa sih seorang Kristen bisa tergoda untuk mengasihi dunia? Ya mungkin karena dunia ini melampirkan hal-hal yang dikemas sedemikian rupa sehingga sangat kelihatan menarik. Dan daya tarik dunia ditawarkan melalui 3 jalur, yaitu 1, keinginan daging, 2, keinginan mata, dan 3, keangkuhan hidup. Ketiga jalur tersebut sangatlah erat, tidak bisa dipisahkan. Mereka saling ketergantungan, tidak bisa dilepaskan. Contohnya seperti begitu muncul keinginan daging, keinginan mata pun juga muncul. Begitu sebaliknya, jika muncul keinginan mata, pasti muncullah keinginan daging, dan muncullah juga keangkuhan hidup. Saudara harus perhatikan bahwa dosa seperti ini sudah terjadi sebelumnya di Taman Eden, di mana iblis datang dengan 3 jalur, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dengan 3 jalur tersebut, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi iblis itu mempunyai pola yang sama untuk menjerat manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi versinya berbeda-beda. Seperti contohnya 1, keinginan daging. Apa sih keinginan daging itu? Keinginan daging itu yaitu keinginan yang berlawanan dengan polaritas. Bisa juga kita sebut dengan moral atau tidak bermoral. Seperti dikatakan di Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta, dan sebagainya. Itulah keinginan daging dan keinginan mata. Tuhan menciptakan mata kita dengan begitu indah, sehingga kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah. Kita bisa melihat taman yang indah, kita bisa melihat gunung-gunung yang indah. Itu semua Tuhan yang ciptakan, mata yang indah. Berbagai macam keindahan telah Tuhan berikan agar kita dapat melihatnya dengan mata kita. Tetapi mata kita sekarang sudah memiliki pandangan yang berbeda. Mata kita sudah dipenuhi dengan keinginan yang berdosa, keinginan yang jahat, keinginan yang buruk. Dimana kita pada saat nonton YouTube di handphone, kita suka nonton yang gak bagus. Terus itu kita pengen apa yang dilihat mata ini pengen sekali kita punya. Pokoknya kita pengen
Seperti itulah keinginan mata. Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu masalahnya kuping. Kalau keinginan mata, tadi itu masalahnya mata. Sekarang keangkuhan hidup, keinginannya itu penyakit. Kalau keangkuhan hidup itu penyakitnya mata. Tadi keinginan mata itu penyakitnya mata. Sekarang kuping. Ada orang yang suka dipuji. Kalau ada suka orang dipuji, kalau dia dipuji senang, rasanya wow gitu, kayak ya saya paling hebat, saya paling apa. Ada orang yang suka kayak gitu, harus ditepuk tangan kan, hebat. Ada orang seperti itu, dia ingin merasa dirinya wow paling tinggi lah, dan itu membuat dia puas. Itulah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu di dalamnya berisi tingkah laku yang berdasarkan kekayaan. Itulah yang dijelaskan di pasal ke-16. Di sini juga dikatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Lenyap yang artinya apa? Semua itu akan menjadi sampah. Semuanya menjadi sampah. Contohnya aja nih, seperti HP. Sekarang kita udah punya HP. Terus HP kita ini sudah jadul lah, karena sudah ada keluaran baru. Kita pengen beli lagi, kita beli itu yang keluaran baru. Terus ada keluaran baru lagi, kita pengen beli. Kalau seperti itu ya terus, kita tidak bisa hidup. Apakah saudara-saudara ingin hidup seperti itu? Didefinisikan oleh benda-benda yang canggih, didefinisikan oleh zaman. Hidup teman-teman tidak akan tenang, hidup saudara-saudara tidak akan tenang sampai saudara-saudara kembali ke tempat stabilnya. Jika teman-teman masih ingin hidup seperti itu, maka teman-teman akan tenggelam dengan gejolak-gejolak itu. Gejolak itu ada di diri kita, ada di pikiran kita, ada di mata kita, ada di kuping kita. Gejolak itu sangat dekat dengan kita. Kapan saja gejolak itu akan muncul. Makanya kita harus mampu menghadapinya. Jadi, marilah kita sama-sama saling mengingatkan, saling mampu untuk menghadapi gejolak itu. Dan kita sama-sama mengingatkan bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Bapa kita di sorga tidak memberikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Melainkan Bapa di sorga melakukan sesuatu yang berlawanan dari 3 jalur tersebut. Agar apa? Agar kita tidak termakan oleh dunia ini, agar kita tidak termakan oleh gejolak-gejolak ini. Jadi mari sama-sama kita mampu menghadapi gejolak-gejolak itu. Dan mari kita hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut perintah Tuhan, bukan perintah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi mungkin sekianlah firman dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bapa, kiranya kami tidak tenggelam dari Bapa, kiranya kami tidak hidup dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tetapi kami ingin hidup menurut perintah-Mu Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan sampai pada hari ini. Bapa, kiranya COVID-19 ini cepat meredah, agar kami bisa melakukan sesuatu seperti sedia kala. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu sampai hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi gejolak-gejolak yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus yang baik hati, hanya doa-Mu, haleluya, amin. Baiklah, mungkin itulah ringkasan materi, ringkasan khotbah saya yang telah saya sampaikan tadi. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat pagi Pak.